Aroma rumah ibu selalu sama. Campuran wangi minyak angin, tembok tua, dan kapur barus yang menyengat di sudut-sudut lemari. Hari ini hari Minggu. Seperti biasa, aku dan Mas Raka mengunjungi rumah masa kecilnya. Sejak bapak meninggal 2 tahun lalu dan ingatan, ibu mulai pudar dimakan demensia. Kamilah yang rutin datang untuk bersih-bersih. Mas Raka sedang di halaman depan, sibuk membetulkan pagar yang engselnya rusak. Suara palu yang diketuk berirama terdengar sampai ke dalam kamar. Aku tersenyum kecil. Suamiku itu memang laki-laki yang sangat berbakti. Dia tidak pernah mengeluh, meski setiap akhir pekan harus mengurus ibunya yang kadang bahkan lupa nama anaknya sendiri. Mila, tolong ambilkan baju ganti ibu yang di lemari atas ya. Yang bawah sudah penuh jamur. Ibu berteriak dari kursi goyangnya di ruang tengah. Suaranya serak, matanya menerawang menatap televisi yang menyiarkan berita siang. Iya Bu, sebentar. Aku masuk ke kamar tidur utama. Kamar ini besar, gelap, dan penuh dengan perabot jati kuno. Aku membuka lemari pakaian yang menjulang tinggi itu. Bau apek langsung menyeruak. Tumpukan baju batik dan kebaya lama tersusun rapi, tapi berdebu. Saat aku menarik tumpukan kain jarik di rak paling atas, sebuah benda berat ikut tertarik dan jatuh ke lantai. Bruk. Sebuah buku tebal bersampul kulit imitasi warna coklat. Debu mengepul sedikit saat buku itu menghantam ubin. Aku memungutnya. Itu album foto. Iseng, aku meniup debu di sampulnya. Album ini kelihatannya sudah puluhan tahun tidak disentuh. Mas Raka jarang sekali bercerita soal masa kecilnya. Katanya dia anak yang membosankan, tidak banyak tingkah, jadi tidak ada yang perlu diceritakan. Di rumah kami pun, foto masa kecilnya cuma ada satu, itu pun foto wisuda saat dia sudah dewasa. Rasa penasaran menggelitiku. Seperti apa wajah suamiku waktu masih ingusan? Aku duduk di tepian kasur, lalu mulai membuka lembaran album itu. Halamannya sudah menguning, plastiknya sudah kusam. Halaman pertama, foto bayi. Gendut lucu sedang dimandikan di bak plastik merah. Aku tertawa kecil. Mirip sekali dengan keponakanku. Halaman kedua, foto anak laki-laki usia TK. Dia memakai seragam kotak-kotak biru, berdiri kaku di samping sepeda roda 3. Alisku berkerut sedikit. Aku mendekatkan album itu ke wajah, mencari cahaya yang lebih terang dari jendela. Ada yang aneh. Di foto itu, anak laki-laki yang tersenyum kaku itu punya tanda di wajahnya. Sebuah bercak kelahiran. Warnanya gelap, mungkin merah tua atau coklat, cukup lebar. Posisinya di pipi kiri, memanjang sedikit sampai ke dekat telinga. Mungkin fotonya kotor, pikirku. Aku membalik halaman selanjutnya. Foto anak SD, memakai seragam merah putih, memegang piala. Lagi, tanda itu ada lagi. Bercak gelap di pipi kiri yang sangat jelas. Bukan kotoran, bukan noda jamur pada kertas foto. Itu tanda lahir permanen. Jantungku mulai berdetak sedikit lebih cepat. Aku refleks meraba pipi kiriku sendiri, membayangkan wajah Mas Raka. Wajah suamiku mulus, bersih, tidak ada tanda lahir, tidak ada bekas operasi, bahkan tahi lalat pun tidak ada di sana. Kulitnya sawo matang yang rata. Aku membolak-balik album itu dengan cepat, mencari foto di usia yang lebih besar. SMP, masih ada tandanya. SMA kelas 1, masih ada tandanya. Lalu, album itu kosong. Foto-fotonya berhenti mendadak di usia remaja awal. Pikiranku berkecamuk. Apa Mas Raka pernah operasi plastik? Menghilangkan tanda lahir? Tapi seingatku, operasi tanda lahir sebesar itu pasti meninggalkan bekas jaringan parut atau perbedaan warna kulit. Wajah Mas Raka benar-benar mulus alami. Atau, ini bukan foto Mas Raka? Mungkin ini foto sepupunya? Tahu kakaknya yang meninggal? Tapi setauku Mas Raka anak tunggal. Rasa penasaran ini mulai berubah menjadi perasaan tidak enak yang mengganjal di ulu hati. Aku membawa album itu keluar kamar, menemui ibu yang masih duduk di kursi goyang. "Bu," ibu menoleh pelan. Tatapannya kosong sesaat sebelum mengenaliku. Mila, sudah ketemu bajunya?" "Belum, Bu. Mila malah nemu ini jatuh dari lemari." Aku menyodorkan album terbuka itu ke pangkuan ibu, menunjuk foto anak laki-laki berseragam SMP dengan bercak merah di pipinya. "Ini siapa, Bu?" Ibu menyipitkan mata, menatap foto itu lama sekali. Tiba-tiba, senyum lebar merekah di wajah keriputnya. Senyum penuh kasih sayang seorang ibu. "Loh, kok tanya siapa?" "Ya ini anakku tuh, Enduk. Ini Raka. Ganteng ya dia waktu muda. Mirip bapaknya." Napasku tertahan. "Ini Raka, Bu? Yakin?" "Ya yakin toh. Masa ibu lupa sama anak sendiri?" Itu foto waktu dia menang lomba cerdas cermat. Ibu ingat banget pulangnya dia minta dibelikan es campur. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. "Tapi Bu,
Mas Raka kan wajahnya bersih. Nggak ada tanda merahnya kayak di foto ini. Senyum ibu perlahan memudar. Dia menatap foto itu lagi, lalu menatap ke arah pintu depan di mana Mas Raka yang asli sedang bekerja. Lalu kembali ke foto. Dahinya berkerut dalam, seolah otaknya sedang berusaha keras menyambungkan kabel yang putus. Tanda merah? Iya bu, ini di pipi kiri. Mas Raka yang sekarang nggak punya loh. Tiba-tiba tangan ibu gemetar. Dia menutup album itu dengan kasar, seolah benda itu tiba-tiba berubah jadi bara api. Napas ibu mulai memburu. Matanya yang tadi teduh berubah panik. Bukan. Apanya yang bukan, Bu? Simpan itu. Jangan dilihat. Ibu mendorong album itu sampai jatuh ke lantai. Dita mulai meracau tidak jelas. Tangannya mencengkeram. Lengan kursi goyang dengan kuat. Sampai buku-buku jarinya memutih. Sakit. Raka sakit. Jangan tanya-tanya. Simpan. Bu, tenang Bu. Mila cuma tanya. Pergi, simpan. Jangan kasih tahu dia. Teriakan histeris ibu membuatku melompat kaget. Belum sempat aku menenangkan beliau, pintu depan terbuka. Mas Raka berdiri di sana, keringat bercucuran di pelipisnya. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat tegang menatap ibunya yang histeris. Ada apa ini, Mil? Kenapa ibu teriak-teriak? Aku tergagap, bingung harus menjelaskan dari mana. Kakiku tanpa sadar menggeser album foto di lantai itu, berusaha menyembunyikannya di balik ujung dasterku. Tapi terlambat. Mata Mas Raka yang tajam sudah menangkap benda bersampul coklat itu tergeletak di dekat kakiku. Dan untuk pertama kalinya selama 3 tahun kami menikah, aku melihat tatapan dingin yang menusuk dari mata suamiku. Tatapan orang asing yang sedang terancam. Kamu buka apa, Mila? Mas Raka bergerak cepat, sangat cepat. Dalam sekejap mata, album foto bersampul coklat itu sudah berpindah dari lantai ke tangannya. Dia menyambarnya dengan gerakan kasar, membuat debu kembali mengepul di udara. Napasnya memburu, dadanya naik turun. Bukan karena lelah membetulkan pagar, tapi karena emosi yang tertahan. Kamu apakan Ibu Mila? Suaranya rendah, tapi getarannya membuat nyaliku menciut. Mas Raka tidak pernah membentakku. Dia selalu lembut, selalu sabar. Tapi sore ini ada kilat kemarahan di matanya yang membuatku merasa asing. Aku nggak ngapa-ngapain, Mas. Aku cuma nemu album ini jatuh dari lemari. Aku tanya ibu, itu foto siapa? Terus kenapa ibu sampai histeris begini? Kamu tahu kan dokter bilang ibu nggak boleh stres. Kamu tahu ingatan ibu itu acak-acakan. Mas Raka berbalik membelakangiku. Dia berlutut di depan kursi goyang, memegang tangan ibu yang masih gemetar dan meracau. Dengan cekatan, dia mengeluarkan botol obat, penenang dari saku. Celananya, dia memang selalu membawanya dan membujuk ibu untuk meminumnya. Bu, ini Raka di sini. Nggak ada yang sakit, semuanya baik-baik saja. Suaranya kembali lembut saat bicara pada ibunya. Perubahan nada, bicaranya yang drastis itu justru membuatku merinding. Perlahan tangis ibu mereda, obatnya bekerja cepat. Mata ibu mulai sayu, napasnya mulai teratur, meski mulutnya masih menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Dia pulang, anak itu pulang. Mas Raka mengelus rambut ubanan ibunya sampai beliau tertidur. Lalu, dia berdiri tegak, memeluk album foto itu erat di dadanya, seolah benda itu berisi kode nuklir negara. Kita pulang sekarang, ucapnya dingin tanpa menatapku. Tapi Mas, aku belum selesai beres-beres. Pulang, Mila. Sepanjang perjalanan pulang di dalam mobil, keheningan mencekam menyelimuti kami. Radio dimatikan. AC terasa terlalu dingin. Aku melirik Mas Raka yang menyetir dengan rahang mengeras. Tangannya mencengkeram setir kuat sekali, sampai buku-buku jarinya memutih. Mas, aku mau tanya soal foto itu. Aku memberanikan diri memecah kebisuan. Mas Raka tidak menoleh. Matanya lurus ke jalanan aspal. Tanya apa lagi? Anak di foto itu beneran kamu? Iya, memangnya siapa lagi? Anak tetangga. Tapi wajahnya beda, Mas. Di foto itu ada tanda lahir merah di pipi kiri. Besar loh tandanya. Kok sekarang kamu bersih? Kamu pernah operasi plastik? Mas Raka tertawa. Tawa yang kering dan dipaksakan. Ya ampun Mila, kamu ini kebanyakan nonton sinetron. Dia akhirnya menoleh sekilas, menyunggingkan senyum meremehkan. Itu foto jadul sayang. Kamera zaman dulu itu nggak canggih. Filmnya sering rusak, jamuran, atau kena bercak kimia waktu dicuci cetak. Itu bukan tanda lahir. Itu noda di kertas fotonya. Tapi nodanya konsisten, Mas. Di foto TK ada, SD ada, SMP ada. Posisinya sama terus. Masa noda jamur bisa presisi begitu di setiap foto selama 10 tahun? Mobil mengerem mendadak.
Tubuhku terlonjak ke depan, tertahan sabuk pengaman. Mas Raka meminggirkan mobil di bahu jalan yang sepi. Dia menatapku tajam. Kali ini tidak ada senyum. Dengar ya Mila, aku capek. Aku seharian benerin pagar, ngurusin ibu yang lagi kumat, dan sekarang harus ngadepin imajinasi liar kamu. Dia menghela napas panjang, mencoba mengontrol emosinya. Aku ini anak yatim piatu. Maksudku, bapak sudah meninggal, ibu sakit. Masa laluku itu nggak enak buat diingat. Aku jelek, aku kucel, mungkin kulitku dulu korengan atau panuan. Puas. Aku terdiam. Penjelasannya terdengar masuk akal, tapi hatiku menolaknya. Itu bukan koreng, itu tanda lahir. Kamu mau percaya sama suamimu atau sama noda di kertas tua? Tanya Mas Raka, matanya memicing menuntut jawaban. Aku memilih menunduk. Iya mas, maaf. Mas Raka kembali menjalankan mobil. Dia tampak lega karena aku berhenti bertanya. Tapi dia salah. Aku berhenti bertanya bukan karena percaya, tapi karena aku sadar dia sedang berbohong. Suamiku menyembunyikan sesuatu. Dan malam itu, saat dia mengira aku sudah tidur, aku mendengar suara gaduh pelan dari halaman belakang rumah kami. Aku mengintip dari balik gorden kamar lantai 2. Di bawah sana, di dekat tempat pembakaran sampah, Mas Raka sedang berdiri. Dia menyalakan korek api. Cahaya api membesar, melahap sesuatu yang berbentuk persegi panjang. Dia membakar album foto itu. Jantungku berdegup kencang. Kalau itu cuma sekadar foto jelek masa lalu, kenapa harus dimusnahkan? Kenapa harus dihilangkan jejaknya? Besoknya, saat Mas Raka pergi kerja, aku melakukan sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak kemarin. Aku tidak bisa menyelamatkan album yang sudah jadi abu itu, tapi aku ingat satu detail kecil dari foto anak laki-laki berseragam SMP itu. Di saku seragamnya ada logo sekolah. Tulisannya agak kabur, tapi aku masih sempat membacanya sebelum album itu ditarik Mas Raka. SMP Negeri 1 Cempaka, Angkatan 1998. Aku membuka laptop, mengetik nama sekolah itu di kolom pencarian Facebook. Aku mencari grup alumni. Kalau suamiku benar-benar Raka yang ada di foto itu, pasti ada teman sekelasnya yang ingat. Pasti ada yang ingat bocah dengan tanda lahir merah di pipi kirinya. Dan aku akan menemukan mereka. Dunia maya itu menakutkan, tapi juga jujur. Butuh waktu 2 hari bagiku untuk mendapatkan respons di grup Facebook alumni SMP Negeri 1 Cempaka Angkatan 98. Setelah mengirim pesan ke beberapa orang yang terlihat aktif, satu balasan masuk ke kotak masukku. Namanya Teguh. Di profilnya tertulis dia bekerja sebagai guru sejarah di kota sebelah. Raka Prasetya? Ya, saya ingat dia. Kami teman sebangku waktu kelas 2. Kenapa Mbak tanya? Jantungku berdebar saat membaca balasan itu. Aku menyusun kalimat dengan hati-hati, tidak mau terlihat seperti istri yang sedang mencurigai suaminya sendiri. Saya istrinya, Mas. Kebetulan kami sedang membereskan barang-barang lama, dan foto-fotonya banyak yang hilang. Saya ingin membuat kejutan album kenangan buat dia. Mas Teguh punya foto kelas waktu itu. Teguh membalas cepat. Dia bilang dia punya buku tahunan sekolah yang masih tersimpan rapi. Dia bahkan mengajak bertemu karena kebetulan sedang ada dinas di kotaku. Kami janji bertemu di kedai kopi kecil dekat kantor kecamatan siang ini. Aku duduk di pojok ruangan, meremas tali tas tanganku dengan gugup. Mas Raka sedang bekerja, dia pikir aku sedang arisan. Kalau dia tahu aku menemui teman masa lalunya, mungkin dia akan marah besar seperti kemarin. Seorang pria berkacamata dengan kemeja batik masuk. Dia celingukan sebentar, lalu menghampiriku setelah melihat kode lambaian tanganku. Mbak Mila? Iya Mas Teguh, silakan duduk. Teguh memesan kopi hitam, lalu tanpa basa-basi mengeluarkan sebuah buku tebal dari tas ranselnya. Buku itu bersampul beludru biru tua, tulisannya Kenangan 1998. Ini buku tahunannya, Mbak. Jarang loh ada yang masih simpan. Untung saya tipe penimbun kenangan. Dia tertawa renyah. Aku ikut tersenyum kaku. Langsung saja ya. Mas, saya penasaran banget sama wajah Mas Raka waktu SMP. Katanya dia unik. Teguh mengangguk antusias sambil membolak-balik halaman buku itu. Unik banget. Raka itu anak paling pintar di kelas, tapi pendiam. Dia minder gara-gara tanda lahirnya itu. Padahal kami teman-temannya nggak pernah masalahin. Hatiku mencelos. Jadi benar ada tanda lahirnya? Ya ada dong mbak, gede banget di pipi kiri. Merah gelap gitu. Kami dulu panggil dia si Merah, tapi panggilan sayang lo ya, bukan ngejek. Teguh akhirnya menemukan halaman yang dicari. Dia memutar buku itu ke arahku. Ini mbak, suaminya waktu muda. Aku menatap foto hitam putih di buku tahunan itu. Di deretan absen R ada foto seorang remaja laki-laki dengan senyum malu-malu.
Dan di sana, terpampang jelas tanda lahir gelap yang menutupi sebagian pipi kirinya. Persis seperti foto di album yang dibakar Mas Raka. Tanganku gemetar menyentuh foto itu. Mas, yakin ini Raka Prasetya? Suami saya? Ya yakin, Mbak. Raka Prasetya bin Haryono. Rumahnya di Jalan Mawar kan? Bener, itu nama bapak mertuaku dan alamat rumah ibu. Semuanya cocok, kecuali satu hal. Aku mengeluarkan ponselku. Aku membuka galeri, mencari foto terbaruku bersama Mas Raka saat lebaran tahun lalu. Di foto itu, Mas Raka tersenyum lebar dengan wajahnya yang mulus, bersih dan tanpa cacat. Mas Teguh, tolong lihat ini. Aku menyodorkan ponselku ke hadapannya. Ini suami saya sekarang. Raka Prasetya yang saya nikahi. Teguh membetulkan letak kacamatanya. Dia menatap layar ponselku, lalu menatap foto di buku tahunan, lalu menatap ponselku lagi. Dahinya berkerut dalam, ekspresi wajahnya berubah dari ramah menjadi bingung, lalu menjadi tegang. Mbah, ini siapa? Ya ini Raka, Mas. Teguh menggeleng pelan, lalu tertawa canggung. Mbak jangan bercanda ini bukan Raka. Maksudnya, wajahnya berubah karena dewasa, operasi plastik. Bukan Mbak, struktur wajahnya aja beda. Raka yang asli hidungnya nggak mancung begini. Matanya juga beda. Dan dagunya, Raka punya dagu belah, orang di foto Mbak ini dagunya lancip. Teguh menatapku dengan tatapan aneh, seolah akulah yang gila di sini. Lagian, ini nggak mungkin, Mbak. Apanya yang nggak mungkin? Teguh menutup buku tahunan itu perlahan. Wajahnya berubah serius, suasana di meja kami mendadak menjadi dingin. Mbak Mila beneran nggak tahu? Atau Mbak lagi ngeprank saya? Saya serius, Mas. Saya butuh tahu kebenarannya. Suami saya di rumah itu mengaku dia Raka Prasetya. Ibunya juga bilang dia Raka. Tapi kenapa Mas bilang ini bukan dia? Teguh menatapku lekat-lekat, ada rasa kasihan di matanya. Dia memajukan badannya sedikit, lalu berbisik pelan, seolah takut ada hantu yang mendengar. Mbak, Raka Prasetya, teman sebangku saya, si pemilik tanda lahir merah di pipi kiri itu, dia menarik napas panjang. Raka sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Duniaku berhenti berputar. Suara bising mesin kopi di belakangku mendadak senyap. Apa? Kecelakaan bus sekolah? Mbak, waktu kami mau study tour ke Bali, busnya masuk jurang di daerah Jawa Timur. Ada 5 siswa yang meninggal di tempat. Salah satunya Raka. Aku menggeleng kuat-kuat. Tidak mungkin. Suamiku ada di rumah. Dia hidup. Dia makan nasi goreng buatanku tadi pagi. Mas pasti salah ingat. Mungkin Raka yang lain. Saya ikut memakamkan jenazahnya, Mbak. Suara Teguh meninggi sedikit membuat beberapa pengunjung menoleh. Saya melihat sendiri jenazahnya dimasukkan ke liang lahat. Orang tuanya, Pak Haryono dan Bu Mirna, waktu itu histeris sampai pingsan berkali-kali. Satu sekolah berkabung. Air mataku menetes tanpa sadar. Kalau Raka sudah meninggal, lalu siapa laki-laki yang tidur di sebelahku selama 3 tahun ini? Siapa laki-laki yang dipanggil anakku oleh ibu setiap hari? Teguh menatap foto di ponselku lagi. Saya nggak kenal siapa laki-laki di foto Mbak ini. Tapi saya yakin 100% dia bukan Raka Prasetya. Dia cuma orang asing yang memakai nama teman saya yang sudah mati. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Rasanya aku ingin muntah. Selama ini aku menikahi hantu? Atau lebih parah, aku menikahi penipu ulung yang mengambil identitas orang mati. Sesampainya di rumah, hari sudah sore. Mas Raka belum pulang. Ibu mertuaku sedang duduk di teras, menyisir rambutnya yang memutih. Mila, Raka mana? Kok belum pulang? Pertanyaan ibu yang biasanya terdengar biasa, kini terdengar mengerikan di telingaku. Aku duduk di samping ibu. Aku menatap wajah wanita tua yang pikun itu. Bu, Raka yang asli di mana? Ibu Behans menyisir. Tangannya diam di udara. Raka ya kerja tunduk. Bukan, Raka yang punya tanda merah di pipi. Raka yang meninggal di kecelakaan bus. Mendengar kata kecelakaan, mata ibu melebar. Pupilnya mengecil. Napasnya mulai memburu lagi seperti kemarin. Trauma itu muncul ke permukaan. Mati? Semuanya mati? Darah? Lalu siapa yang tinggal sama kita sekarang, Bu? Siapa laki-laki itu? Ibu menoleh padaku. Tatapannya tiba-tiba fokus, tajam, dan penuh ketakutan. Dia mencengkeram tanganku sakit sekali. Dia Bimo. Bimo? Temannya, sahabatnya. Dia yang sering main ke rumah. Dia yang janji. Belum sempat ibu menyelesaikan kalimatnya, suara motor terdengar memasuki halaman. Mas Raka, atau siapapun namanya, sudah pulang. Dia memarkir motor, melepas helm, dan berjalan ke arah kami dengan senyum lembut yang selama ini kupuja. Senyum yang ternyata palsu.
senyum milik seorang penipu bernama Bimo. Selamat sore, Mas Bimo. Nama itu meluncur dari mulutku, dingin dan tajam, membelah udara sore yang hangat. Langkah kaki suamiku terhenti tepat di anak tangga teras. Helm yang baru saja dia lepas tergelincir dari tangannya, jatuh bergelinding di atas ubin dengan suara gelodak yang nyaring. Dia tidak memungutnya. Tubuhnya membeku. Wajahnya yang tadi tersenyum lelah, kini berubah menjadi topeng porselen yang retak. Dia menatapku, lalu menatap ibu yang duduk di sebelahku dengan tatapan kosong. Hening yang menyiksa terjadi selama beberapa detik. Hanya suara knalpot motor yang berdetak-detak mendingin yang terdengar. Kamu panggil aku apa tadi, Mil? Tanyanya parau. Bimo, itu namamu kan? Teman main Raka yang tinggal di panti asuhan belakang komplek ini. Dia menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun dengan susah payah. Dia tidak menyangkal. Dia tidak berteriak marah. Sebaliknya, bahunya merosot turun. Postur tubuhnya yang tegap tiba-tiba terlihat rapuh, seperti boneka tali yang benangnya diputus. Dia berjalan mendekat, lalu berlutut di kaki ibu. Dia mencium tangan wanita tua itu lama sekali. Maaf bu, maafkan Bimo, bisiknya lirih. Ibu hanya tersenyum hampa, mengelus kepala laki-laki itu. Raka kok nangis? Sudah besar kok cengeng. Suamiku mendongak, menatapku dengan mata yang basah dan merah. Ayo bicara di dalam. Jangan di depan ibu. Kami duduk berhadapan di ruang tamu yang remang-remang. Mas Bimo, aku masih kaku memanggilnya begitu, duduk menunduk, menatap kedua tangannya yang saling meremas. Jadi benar? Kamu bukan Raka? Tanyaku, memecah keheningan. Benar. Dan Teguh nggak kenal kamu karena kalian beda sekolah. Mas Bimo mengangguk lemah. Teguh nggak mungkin kenal aku. Mila, Raka sekolah di SMP negeri favorit, sekolah anak orang berada. Sedangkan aku sekolah di SMP yayasan gratisan di kampung sebelah. Dunianya beda. Lalu kenapa kamu bisa ada di sini? Mengambil tempat Raka? Mas Bimo menghela napas panjang, matanya menerawang ke masa lalu, ke masa 20 tahun silam. Aku dan Raka itu sahabat beda nasib. Mil, panti asuhanku ada di belakang komplek ini, cuma terpisah kebun kosong. Dulu setiap sore, Raka sering kabur lewat pagar belakang buat main bola sama aku. Raka anak orang kaya, aku anak yatim piatu yang miskin, kucel, dan korengan. Dia tersenyum getir mengingatnya, tapi Raka nggak pernah mandang rendah aku. Cuma dia teman setiaku. Dia sering bawakan aku makanan enak dari rumahnya, atau baju bekasnya yang masih bagus. Lalu kejadian itu, 20 tahun lalu, sore itu Raka pamit sama aku di pagar belakang. Dia girang banget mau studi tour ke Bali naik bus sekolah. Aku cuma bisa ngeliatin dia dengan iri. Sebelum pergi, dia lempar sepatu bolanya ke aku. Dia bilang, Bim pakai nih, titip jaga gawang ya kalau aku pergi lama. Suara Mas Bimo bergetar hebat. Besoknya kabar itu mengguncang satu komplek. Bus sekolah mereka masuk jurang. Raka meninggal di tempat. Aku menutup mulut menahan isak tangis. Aku hancur Mila, sahabatku satu-satunya pergi. Sore harinya, dengan baju lusuh dan tanpa alas kaki, aku nekat datang ke rumah ini. Aku mau melayat. Aku mau memastikan sahabatku benar-benar sudah nggak ada. Lalu, saat aku sampai di pagar depan, suasana kacau. Bendera kuning berkibar. Bu Mirna duduk di teras ini. Tatapannya kosong, persis seperti kondisinya sekarang. Dia syok berat, Mila. Dia nggak bisa terima kenyataan. Mas Bimo menatap ke arah pintu, seolah melihat adegan masa lalu itu terulang lagi. Begitu dia melihatku berdiri di pagar, entah karena postur tubuhku dan Raka yang seumuran, atau karena matanya kabur oleh air mata, dia tiba-tiba berteriak. Dia lari memelukku. Dia panggil aku Raka. Dia bilang, Alhamdulillah kamu pulang, nak. Ibu tahu berita itu bohong. Lihat kamu masih hidup. Dia mengiraku Raka, padahal wajah kalian beda. Padahal kamu punya kulit yang lebih gelap. Ibu nggak peduli Mila, di mata seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dia cuma melihat apa yang ingin dia lihat. Dia memelukku erat sekali. Erat sekali. Itu pelukan pertama yang kurasakan seumur hidupku sebagai anak yatim piatu. Lalu bapak mertua kan waras. Kenapa dia diam saja? Pak Haryono melihat kejadian itu dari pintu. Dia menangis. Malamnya, setelah tamu sepi, dia memohon padaku sambil bersujud di kakiku yang kotor. Mas Bimo memejamkan mata. Bapak bilang, Nak Bimo tolong saya. Istri saya nyaris gila. Kalau dia sadar, Raka benar-benar mati, dia bakal bunuh diri. Tolong, jadilah Raka buat dia. Sebentar saja, sampai dia tenang. Jadi kamu setuju? Pura-pura jadi Raka? Awalnya aku ragu. Tapi Mila, aku egois. Egois?
Aku butuh rumah Mila, aku bosan tidur di asrama yang dingin dan lapar. Saat Bu Mirna memelukku, saat Pak Haryono memberiku makan, aku merasakan kehangatan keluarga. Aku menginginkan kasih sayang itu. Jadi aku setuju. Dan tanda lahir itu, wajahmu yang beda itu, Bapak yang urus semuanya. Dia membawaku ke dokter kulit terbaik, melaser bekas koreng dan merawat kulitku. Gizi yang baik dan pakaian bagus mengubah penampilan seseorang dengan cepat. Mil, dalam setahun Bimo si anak panti yang dekil hilang, berganti jadi Raka yang tampan dan bersih. Tetangga pun lupa. Aku terenganga. Sandiwara ini begitu rapi, begitu tragis. Selama 20 tahun aku mengabdi, Mila, aku berusaha membayar hutang nyawaku pada Raka dengan membahagiakan orang tuanya. Aku merawat mereka, menyuapi mereka, menjadi anak yang berbakti menggantikan Raka. Mas Bimo menatapku dengan tatapan memohon. Aku mencintai mereka seperti orang tuaku sendiri, dan aku mencintai kamu sebagai istriku. Perasaanku padamu itu nyata, Mila. Namaku mungkin palsu, tapi cintaku asli. Aku terdiam, bersandar lemas di sofa. Kepalaku pening. Di depanku duduk seorang penipu bernama Bimo, tapi penipu ini telah menghabiskan separuh hidupnya untuk merawat sepasang orang tua yang kehilangan anaknya. Dia memberikan kebahagiaan pada mertuaku yang pikun. Dia menjadi suami yang baik untukku. Dia bukan orang jahat. Dia hanya anak kesepian yang menemukan rumah di tengah tragedi. Sekarang kamu sudah tahu semuanya, ucapnya lirih. Dia mengeluarkan dompet, mengambil KTP atas nama Raka Prasetya, lalu meletakkannya di meja. Kalau kamu mau lapor polisi, silakan. Aku memalsukan dokumen negara, aku siap di penjara. Atau kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menahanmu. Aku sadar aku memulainya dengan kebohongan. Dia menunduk dalam, pasrah. Aku menatap KTP itu, lalu menatap wajah suamiku. Wajah Bimo, sahabat Raka yang menjaga gawang rumah ini selama 20 tahun. Di luar, hujan mulai turun deras, menyamarkan suara tangis ibu yang terbangun lagi di kamar sebelah. Memanggil-manggil nama Raka. Raka mau makan apa, nak? Suara ibu terdengar penuh harap. Mas Bimo tersentak. Refleks, dia hendak berdiri untuk menghampiri ibunya, tapi dia menahan diri. Kakinya terpaku. Dia menatapku, menunggu vonis. Apakah aku akan menghancurkan dunia kecil yang dia bangun ini? Atau aku akan ikut masuk ke dalam sandiwaranya? Hujan di luar semakin deras, seirama dengan gemuruh di dadaku. KTP atas nama Raka Prasetya itu masih tergeletak di atas meja di antara kami. Mas Bimo menahan napas. Matanya lekat menatapku seperti terpidana mati yang menunggu eksekusi. Di kamar sebelah, teriakan ibu kembali terdengar, kali ini bercampur isak tangis. Raka, Raka! Jangan pergi lagi, nah. Suara rapuh itu menusuk hatiku. Aku memejamkan mata sejenak. Otakku berputar cepat menimbang dosa dan pahala. Kalau aku menegakkan kebenaran detik ini juga, kalau aku lapor polisi dan mengusir Bimo, ibu pasti akan hancur. Ingatannya akan ditarik paksa, kembali ke momen 20 tahun. Lalu saat anak aslinya meninggal, jantungnya yang tua tidak akan kuat. Dia bisa gila sungguhan atau mati dalam kesedihan. Dan suamiku, Bimo, laki-laki yang sudah mengorbankan masa mudanya untuk merawat orang tua yang bukan darah dagingnya ini, akan berakhir penjara. Apa gunanya kebenaran kalau hasilnya cuma air mata dan kehancuran? Terkadang, pikirku, cinta bukanlah tentang kejujuran yang brutal. Terkadang, cinta adalah seberapa kuat kita ikut memegang kebohongan demi melindungi hati orang-orang yang kita sayangi. Aku berdiri perlahan. Tanganku meraih KTP di meja itu. Mas Bimo tersentak kaget. Dia sudah pasrah, mengira aku akan melempar kartu itu ke wajahnya. Tapi aku berjalan mendekatinya. Dengan tangan gemetar namun mantap, aku menyelipkan kembali KTP itu ke dalam saku kemeja kerjanya yang lusuh. Mas, dia mendongak, air mata mengalir di pipinya yang mulai keriput. Yamil, ibu manggil. Dia ketakutan di dalam sana. Jangan biarkan dia nunggu lama. Mata Mas Bimo membelalak lebar. Bibirnya bergetar hebat, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mila, kamu enggak marah? Aku merapikan kerah bajunya, menepuk dadanya pelan tepat di mana jantungnya berdetak kencang. Dengar aku baik-baik. Aku menatap matanya dalam-dalam. Namamu Raka, Raka Prasetya, anak tunggal, Pak Haryono dan Bu Mirna, suami sah dari Mila. Itu kenyataannya sekarang. Mas Bimo jatuh berlutut. Pertahanannya runtuh. Dia memeluk kakiku, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang akhirnya menemukan jalan pulang.
Terima kasih ya Mila, terima kasih. Demi Tuhan aku akan jaga kalian seumur hidupku. Aku nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Aku mengelus rambutnya yang mulai memutih. Ada rasa sesak, tapi anehnya ada rasa lega yang jauh lebih besar. Kami sekarang adalah sekutu. Kami berbagi rahasia yang sama. Sudah, bangun. Hapus air matamu. Nanti ibu curiga kalau anaknya nangis. Malu sama umur. Mas Bimo berdiri, menghapus air matanya dengan kasar. Dia menarik napas panjang, berusaha memasang kembali wajah tegar yang selama ini dia pakai. Dia tersenyum padaku, senyum. Paling tulus dan paling lega yang pernah kulihat selama 3 tahun pernikahan kami. Aku ke ibu dulu ya, Mil. Dia berbalik, melangkah cepat menuju kamar ibu. Begitu pintu kamar dibuka, aku mendengar percakapan mereka dari ruang tamu. Ibu, Raka di sini, Bu? Raka nggak kemana-mana? Ibu berhenti menangis. Suaranya berubah manja. Kamu dari mana, Tola? Ibu takut kamu naik bus itu lagi. Mas Bimo tertawa lembut. Enggak, Bu. Raka cuma di depan sama Mila. Raka nggak akan naik bus lagi. Raka di sini nemenin ibu. Janji? Janji, Bu. Aku tersenyum tipis, air mataku menetes satu persatu. Laki-laki itu mungkin bukan pria yang ada di album foto masa kecil. Dia bukan Raka yang punya tanda lahir merah. Dia cuma Bimo, anak panti asuhan yang kesepian. Tapi bagiku dan bagi ibu, dia lebih dari sekadar nama di atas kertas. Dia adalah nyawa rumah ini. Dia adalah bukti bahwa ikatan batin bisa lebih tebal daripada ikatan darah. Aku berjalan ke dapur, menyalakan kompor untuk menghangatkan sayur. Kehidupan harus terus berjalan. Biarlah Raka yang asli tenang di surga. Dan biarlah suamiku, Raka yang ini, melanjutkan tugas mulianya di bumi. Dan album foto itu? Biarkan saja jadi abu. Karena masa lalu tidak penting lagi. Yang penting adalah siapa yang memegang tangan kami hari ini, besok, dan seterusnya.